Nama saya Kukuh Suripno. Bisa dipanggil Nono, bisa dipanggil langsung. Untuk driver ambulan ini karena saya biasa melayani orang-orang yang sangat kaya, orang yang super kaya, Pak Anies. Jadi kami untuk mobilitas alhamdulillah bisa terpenuhi. Tapi yang sangat saya sayangkan karena di Banyumas itu banyak rumah sakit ya rumah sakit tingkat provinsi dan dari rujukan dari berbagai daerah, bahkan yang rujukan dari berbagai daerah itu orang-orang yang sangat kaya, maksudnya sangat miskin. Nah ini membutuhkan rumah singgah. Rumah singgah Purwokerto sudah ada, tapi masih kurang untuk keluarga pasien yang jauh-jauh. Siap. Itu. Oke, siap. Ya. Good. Makasih. Ya. Boleh duduk. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Via dari Bumiayu. Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan efisiensi anggaran atau minimal peraturan apa yang bisa menata tentang kegiatan tanpa hasil. Maksudnya kan biasanya ada Pak orang kunjungan dari ditugaskan oleh kantor, kunjungan misalkan keluar kota ataupun keluar pulau itu, tetapi anggarannya itu membengkak. Mereka bengkaknya anggaran itu bukan karena kebutuhan, tapi karena jalan-jalan seperti itu Pak. Jadi dinas perjalanan itu bukan perjalanan dinas, tapi perjalanan jalan-jalan, ngoten Pak. Jadi bagaimana Bapak memberikan solusi untuk adanya efisiensi anggaran terkait dengan perjalanan dinas yang dalam tanda kutip hanya sebagai jalan-jalan seperti itu Pak. Terima kasih. Selanjutnya langsung ke Mas aja. Namanya siapa Pak? Iya, duduk. Langsung Mas, silakan. Malam Pak Anies, nama saya Oki, mahasiswa HI Unsud. Di pertanyaan saya ini terkait informasi kebudayaan. Salah satunya itu kan perlu implementasi dari diaspora tentunya di luar negeri. Nah, bagaimana kebijakan Bapak untuk bisa diaspora ini mengimplementasikan diplomasi budaya berdasarkan motivasi identitas yang kuat agar diaspora itu bisa menjadi agen, bisa menjadi aktor ataupun aset negara yang kuat gitu, seperti layaknya mungkin diaspora India maupun diaspora Cina. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Atas pertanyaannya, bisa langsung dijawab tadi aja ya Pak. Bu Mbak Moderator, katanya ada yang sudah dijanjikan tadi. Oke, kalau gitu langsung Anda kasih mikrofonnya tapi sikat aja dan nggak usah galak-galak Pak, relax aja. Oke. Tenang, relax ya. Silakan. Mbak, Langsung aja ke pertanyaannya. Langsung. Singkatnya, saya ingin tahu apa respon Pak Anies mengenai masyarakat-masyarakat yang dari tahun 70-an sampai tahun 80-an menjadi korban KKN, mendapat tipuan dari pemerintah, karena kalau ini tidak diselesaikan akan menjadi dendam yang turun-temurun bagi para keluarga, dan saya yakin banyak sekali di Indonesia yang merasakan apa yang banyak masyarakat ini rasakan begitu. Korban apa ya? Sikapnya kami ditipu Pak. Ada salah satu pejabat publik yang mengatakan akan membeli tanah tersebut untuk kepentingan pemerintah, tapi ternyata saat diusut itu menjadi milik perorangan, begitu Pak. Boleh saya jelaskan yang lengkapnya aja nggak Pak? Soalnya takut Bapak bingung Pak. Iya, udah bingung sekarang. Iya. Oke. Ini Pak, saya sudah siapkan narasinya. Jadi pada awal kemerdekaan hingga tahun 80-an, seperti kita ketahui banyak sekali praktek KKN. Jujurnya keluarga saya dan puluhan warga di sekitar menjadi korban praktek KKN tersebut. Bahkan sampai detik ini kakek saya masih memperjuangkan hak-haknya yang dirampas, yaitu tanah yang tadinya dikatakan untuk menjadi milik pemerintah, tetapi malah menjadi milik perorangan. Lalu istilahnya saya dan keluarga ini ingin bertanya, kalau Pak Anies nantinya menjadi presiden, apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani masalah ini? Itu Pak, sudah. Namanya siapa? Sabita Pak. Oke, Sabita. Yuk, sekarang yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin, terima kasih atas waktunya Pak. Saya singkat aja bertanyanya yang sudah tadi saya sampaikan kepada MC juga mengenai anak-anak yang terlantar Bapak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Pasal 234 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negaranya berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan Bapak. Mohon izin yang saya tanyakan adalah
banyak kasus yang saya lihat di lampu merah dan pinggir jalan, bahwa anak kecil balita itu dibawa ngamen dan ngemis, Pak. Dan banyak juga yang dikasarin sama orang tua. Saya kurang tahu itu orang tua kandung atau enggak. Dan saya punya bukti bahwa saya berhasil mengadopsi satu anak balita berusia 2 tahun yang saat ini dengan saya. Yang saya tanyakan Bapak, mengenai pasal tersebut yang dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika Bapak nantinya terpilih sebagai Presiden Indonesia, apa solusi yang akan Bapak atasi untuk masalah ini, Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Namanya siapa sekali? Rahma Lutfita, Bapak. Panggilan? Rahma. Oke. Itu udah jadi pertanyaan yang terakhir ya. Saya jawab mulai dari terakhir dulu aja, biar gampang ya. Mbak Rahma, kita sering menemukan anak-anak yang terlantar, kemudian lansia yang juga terlantar. Kita menemukan anak penyandang disabilitas yang terlantar. Dari pengalaman saya, negara memang memiliki aparatur, tetapi kita menyaksikan di masyarakat itu banyak orang-orang dan lembaga-lembaga yang mengurusi warga saudara-saudara kita yang terlantar seperti Rahma mau terlibat. Nah, menurut hemat kami, negara harus ambil tanggung jawab, tapi melaksanakannya tidak perlu pakai tangan negara sendiri. Kenapa? Karena kalau pakai tangan negara sendiri, belum tentu negara itu dipercaya sama korbannya. Anak terlantar, orang lansia terlantar, atau orang-orang lain. Mereka cenderung lebih percaya sama satu sama lain. Jadi kami malah justru akan ajak kolaborasi yayasan, lembaga, pribadi yang terbukti sudah mengurusi dan mengurusi dengan baik. Lalu negara apa? Membantu pembiayaannya. Jadi seperti Rahma mengangkat 2 anak, harusnya kan negara harusnya negara kan bantuin sama Anda. Karena Anda mengambil tanggung jawab yang harusnya dikerjakan oleh negara. Nah, saya melihat banyak organisasi sosial yang selama ini menangani dengan baik, tapi mereka jalan sendirian. Bagaimana caranya negara harus mengubah tipe, kalau istilahnya pengadaan barang dan jasa. Ini di Jakarta kita lakukan. Ada tipe 1, 2, 3, 4. Kita harus menggunakan untuk urusan ini tipe 3 dan 4 supaya kita bisa membantu pendanaan, supaya lembaga-lembaga yang bisa mengurusi orang terlantar itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi negara menjalankan tugasnya, tapi tidak harus dikerjakan milik negara. Gitu ya jawabnya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. Mengingat waktu. Saya bilang ini tadi, nanti coba dilihat kasusnya khusus ya, spesifik, nanti kemudian dicoba cari jalan keluarnya. Saya belum bisa memberikan jawaban detail karena persoalannya spesifik terkait dengan soal anak dirampas dan lain-lain. Oke, diplomasi. Diaspora kita harus dihormati oleh negara, harus diajak menjadi mitra. Dan malah saya merasa orang-orang Indonesia yang berada di luar sana, dia adalah duta-duta Indonesia di kancah internasional yang membawa nama baik Indonesia untuk kemajuan. Jangan pernah kita memandang mereka sebagai pihak luar, justru kita harus memandang mereka sebagai pihak kita, gitu ya. Jadi, dan itu ada di dalam visi misi kita, Anda boleh lihat. Kemudian, ya bagus sekali, efisiensi anggaran ini sebetulnya dibuatkan sistemnya supaya kita bisa memonitor, karena tanpa ada digitalisasi, tanpa ada digitalisasi dan penggunaan smart planning, smart budgeting, smart controlling, selalu saja ada lubang untuk melakukan markup atas aktivitas apapun. Tapi kalau itu dilakukan bisa membantu mengurangi potensi itu. Yang kedua, harus ada pendampingan di dalam perjalanan. Dulu saya selalu melakukan begitu di kementerian. Kalau di DKI jarang ada perjalanan dinas, karena wilayahnya cuma segitu aja. Tapi di kementerian setiap kali jajaran pergi, dia harus mengajak aktivis pendidikan untuk ikut. Dan aktivis pendidikan nggak akan mau diajak jalan-jalan. Mereka selalu akan memantau, ini uang negara yang dipakai. Okay? Monitoringnya terjadi. Dan yang tidak kalah penting, ada namanya, kalau bahasa Inggris namanya BTOR, Back to Office Report. BTOR itu artinya laporan yang harus ditulis
menyangkut apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan, dan apa manfaat yang didapat oleh kita, gitu ya. Terakhir Pak Kukuh, mana Pak Kukuh? Pak Kukuh, soal rumah singgah itu menjadi bagian dari program kita sudah. Jadi kita menyaksikan banyak sekali rumah sakit dibangun, tapi keluarga-keluarga yang datang ke rumah sakit itu mengantar keluarganya, mereka kesulitan. Kami di Jakarta punya banyak sekali contoh, bahkan kami membantu rumah-rumah yang diselenggarakan oleh yayasan agar bisa menampung keluarga-keluarga. Apalagi kalau sakitnya kanker, perawatannya lama, itu keluarga dari jauh harus mendampingi. Ya, cuci darah, rumah singgah itu penting. Ya, oke, terjawab semua. Makasih. Oke, terima kasih Bang Anies telah menjawab keresahan dari warga-warga Purwokerto sekalian. Mungkin yang terakhir kali ada pesan yang ingin disampaikan Pak sebelum kembali.